Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas apa sih yang terjadi pada tubuh kita kalau seandainya makan 1 kali sehari. Bisa tidak membantu menurunkan berat badan? Karena banyak juga yang menanyakan hal ini kepada saya, Dok, gimana kalau seandainya saya makan 1 kali sehari biar berat badannya turun cepat? Ada juga, Dok, biar nggak pusing saya makan 1 kali sehari gimana? Biar dietnya gampang. Nah, gimana tanggapan teman-teman? Karena memang saya lihat banyak juga yang melakukan hal ini. Makan 1 kali sehari biar katanya dietnya lebih mudah dan dietnya lebih gampang. Memang banyak yang kepikiran cara ini, banyak yang pakai cara ini, dan cara ini sudah dikenal luas dalam menurunkan berat badan. Mungkin teman-teman salah satu yang sudah pernah coba cara ini. Pertanyaannya, bisa turun nggak berat badan dengan makan 1 kali sehari? Jadi jawabannya itu belum bisa dipastikan. Karena orang yang melakukan makan 1 kali sehari ini hasilnya berbeda-beda. Ada yang turun, ada yang tidak, ada yang malah tambah gemuk. Jadi belum ada jaminan. Karena masih banyak yang melaporkan turun, ada yang melaporkan tidak, ada yang melaporkan tambah gemuk. Ada juga yang mengaku malah menimbulkan masalah kesehatan serius. Nah, jadi macam-macam. Belum ada jaminan kalau seandainya teman-teman makan 1 kali sehari bisa menurunkan berat badan dan dietnya bisa jadi lebih mudah. Itu belum ada jaminan yang pasti. Ini hasilnya dipengaruhi oleh faktor lain ya. Apakah teman-teman selama makan 1 kali sehari itu ada ngemil yang tinggi lemak, tinggi kalori ya. Kemudian juga apakah teman-teman suka melakukan aktivitas fisik, berolahraga. Jadi banyak faktor yang mempengaruhinya. Ketika kita cuma makan 1 kali sehari, sebenarnya ini mengecoh tubuh kita. Tubuh kita akan berpikir ya, akan ngidam gitu. Nanti waktu tiba waktunya makan, teman-teman akan suka makan makanan yang tinggi kalori, makanan yang manis, makanan yang berlemak, makanan yang berkarbohidrat, tidak sehat ya. Pasti itu. Coba iya atau tidak? Yang pernah melakukannya pasti nanti sore ataupun nanti malam mau makan ini mau makan kue ini, mau beli ini. Akhirnya makannya 1 kali sehari tapi makannya sepuasnya. Nah, coba saja pikirkan itu ya. Kemudian ini juga dipengaruhi ketika teman-teman tidak makan selama berjam-jam, tubuh akan memproduksi hormon grelin yang fungsinya untuk meningkatkan ataupun membangkitkan nafsu makan. Banyak orang yang beranggapan seperti ini. Karena cuma makan 1 kali sehari, jadi harus dikasih istilahnya dikasih hadiah gitu ya, makan dengan sepuasnya, makan dengan makanan yang enak-enak. Pasti banyak yang berpikiran seperti ini. Kesalahan inilah yang membuat program diet teman-teman itu gagal, karena berpikir tidak makan seharian, boleh makan apa saja, boleh bebas untuk memuaskan nafsu makan. Ini justru salah. Apa yang terjadi pada tubuh kita kalau kita makan 1 kali sehari? Jadi jangan pernah menyamakan orang ya, tiap orang itu berbeda. Manusia itu unik. Responnya berbeda tiap orang, kemudian kemampuan tiap orang berbeda, efek yang ditimbulkan juga berbeda. Jadi unik. Karena tidak semua orang bisa melakukan diet ini ya. Karena juga ahli gizi dan kesehatan pun tidak merekomendasikan untuk menurunkan berat badan dengan cara diet ini karena tidak aman, kemudian juga tidak sehat. Selain kurang ampuh, selain belum jelas, saat teman-teman melakukan makan 1 kali sehari ini juga bisa menimbulkan masalah kesehatan. Yang pertama itu tekanan darah dan gula darah bisa melonjak. Kalau misalkan perut kosong seharian, kemudian teman-teman makan sesuai kebutuhan kalori tubuh, makan langsung banyak. Nah, ini bisa menyebabkan tekanan darah maupun gula darah itu naik tiba-tiba, melonjak. Karena tubuh kita, tubuh manusia ini ya, sudah dirancang untuk menerima asupan makan itu sedikit demi sedikit alias dicicil, bukan makan sekaligus sampai teman-teman makan sekenyang-kenyangnya. Nah, ini tidak bagus. Kenapa bisa melonjak? Itu karena proses pengolahan, pembakaran kalori menjadi energi itu butuh waktu. Nah, tapi kalau seandainya tiba-tiba teman-teman makan langsung banyak, makan sampai sekenyang-kenyangnya, itu tubuh akan kewalahan dalam mengolahnya. Nah, kemudian hasil olahan tadi sekaligus akan masuk ke darah ya. Nah, inilah yang menyebabkan tekanan darah maupun gula darah itu melonjak.
Yang kedua, mengalami gangguan pencernaan. Nah, teman-teman, tubuh kita itu diciptakan ya, itu makannya itu dicicil, memudahkan dalam prosesnya. Misalkan teman-teman makan 3 sampai 4 kali sehari, makannya ya sedikit-sedikit tapi sering gitu ya. Nah, ini akan memudahkan tubuh sistem pencernaan untuk mengolahnya, untuk memprosesnya. Baik saluran pencernaan maupun bagian tubuh yang lain. Nah, daripada teman-teman misalkan makan 1 kali sehari, makan banyak sekaligus, makan sampai kekenyangan. Nah, ini tubuh akan kesulitan. Istilahnya mesin lah, mesin kalau seandainya diproses yang sedikit-sedikit kan ringan kerjanya. Nah, kalau seandainya langsung ditumbuk sampai penuh kan itu berat. Begitu juga dengan tubuh kita. Kalau teman-teman makan banyak sampai kekenyangan, prosesnya itu akan memperberat kerja tubuh. Apalagi kalau seandainya teman-teman memiliki gangguan lambung, misalkan memiliki asam lambung ya, ataupun sakit GERD. Jadi ada reflux asam lambungnya sampai ke tenggorokan. Nah, ini juga bisa mempengaruhinya. Jadi lebih baik makannya itu dicicil. Yang ketiga, kemampuan otak menurun. Nah, ketika teman-teman makan 1 kali sehari, ini bisa mempengaruhi kerja otak, baik proses mengingat, berkonsentrasi, ya, berpikir, ini pasti akan terganggu. Karena tubuh kita itu butuh glukosa untuk proses kerja otak. Nah, sedangkan tubuh kita cuma bisa menyimpan glukosa itu antara 4 sampai 6 jam. Bayangkan kalau seandainya teman-teman sesudah makan, itu di jam ke-7 ataupun jam ke-8-nya pastilah fungsi otak terganggu. Jadi fungsi mengingat, konsentrasi, berpikir, itu akan terganggu. Cobalah teman-teman lihat, kalau teman-teman tidak makan, itu teman-teman pasti lemas, tidak bisa berkonsentrasi dengan baik, berpikir dengan baik, ataupun mengingat ya. Nah, kemudian bisa juga gangguan mood. Teman-teman pasti akan gampang marah, akan gampang tersinggung. Pokoknya moodnya jadi nggak bagus. Yang keempat, tubuh akan kekurangan nutrisi penting. Misalkan teman-teman makan 1 kali sehari, tubuh pastilah akan kekurangan nutrisi ya, baik vitamin, mineral, kemudian juga serat, protein, dan nutrisi-nutrisi lainnya. Coba perhatikan teman-teman ketika makan 1 kali sehari. Nah, ketika tiba ataupun saat jam makan, itu pasti lebih mementingkan kenyang ya, kemudian juga enak. Teman-teman pasti lebih cenderung memilih makanan yang tinggi kalori, makan nasi berlebihan, makan daging ya, makan yang manis-manis, makanan yang berlemak ya, untuk memuaskan nafsu. Nah, teman-teman akan mengabaikan nih makan buah, makan sayur. Nah, coba perhatikan, ya atau tidak. Kalau teman-teman kurang makan sayur dan buah, nah, vitamin, mineralnya nggak dapet ya. Nah, jadi penting untuk mengkonsumsi sayur dan buah. Karena diet yang sehat itu bukan hanya memperhatikan porsi makan ataupun makannya jadi jarang ataupun tidak makan. Karena dalam diet yang sehat, selain memperhatikan porsi makan, mengurangi porsi makan, itu harus memperhatikan nutrisi ataupun gizi yang kita dapat. Teman-teman tetap harus ada karbohidrat, bisa karbohidrat kompleks, kemudian lemaknya lemak baik, harus ada protein, kemudian vitamin, mineral ya, dan juga makanan yang berserat. Nah, dan jangan lupa juga untuk tetap melakukan olahraga ataupun meningkatkan aktivitas fisik. Jangan hanya, saya kan sudah makan 1 kali sehari nih, pasti turun berat badan. Enggak. Saya sudah makan 1 kali sehari, jadi bebas makan nih, ya enggak. Jadi enggak seperti itu. Tidak sesimpel itu ya. Jadi teman-teman sudah paham ya tentang apa yang terjadi pada tubuh kita kalau seandainya kita makan 1 kali sehari, bisa tidak turun berat badan? Jawabannya bisa tidak, bisa juga ya, bisa juga mengalami gangguan kesehatan. Nah, jadi pilihlah diet yang sehat dan makannya kalau bisa dicicil tapi sedikit. Jangan makan 1 kali sehari karena berbahaya bagi tubuh. Banyak efek-efek negatif tadi yang bisa ditimbulkan. Jadi pesan saya, tetaplah cara diet yang sehat, kurangi porsi makan dan pilih makanan yang bernutrisi, yang bergizi, dan tetap lakukan olahraga secara teratur. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa dibagikan ke media sosial mana saja video ini, dan like serta komentar tanggapan kalian tentang video ini. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Salam sehat, sukses diet,
Sampai jumpa.